Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke. Pertama-tama yang terhormat Abi Hanif N. Umida selaku pendiri serta pengasuh Pondok Pesantren Super Camp Laraiba Hanifidah, dan yang terhormat guru-guru MTS SMA Quran Laraiba Hanifidah, dan yang terhormat teman-teman saya dan keluarga orang tua saya yang saya sayangi di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Arabi Azhar dari kelas 10 MA Quran Laraiba Hanifidah ingin mempresentasikan mapping saya yang berjudul apa sih? Yang berjudul arti sholat. Oke, arti sholat ialah menghadap hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai ibadah dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan dalam bentuk atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang mewajibkan sholat. Banyak sekali baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Muhammad. Dalil ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat, contohnya itu seperti ini: wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-rakiin. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah berserta orang-orang yang bersama orang-orang yang rukuk. Oke, selanjutnya next cabang kedua ini ada syarat-syarat wajib dalam sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau sholat itu percuma kalau agama nggak Islam gitu. Jadi masuk Islam dulu baru bisa sholat. Oke, selanjutnya yang kedua sudah balik. Jadi harus balik dulu baru syarat wajib sholat mulai wajib. Dan ketiga berakal. Oke, yang ketiga itu berakal. Jadi kalau kita harus berakal dulu, nggak boleh dalam keadaan gila, contohnya mabuk, minum alkohol gitu kan nggak boleh jadinya. Pokoknya harus normal dulu, harus sehat nih, berakal pokoknya mah. Dan keempat, suci haid dan nifas. Suci dulu, bersuci habis berbuat mantap. Jadi kita harus bersuci dulu. Lawak. Selanjutnya ini telah mendengar ajakan dakwah Islam. Oke, next cabang yang ketiga itu ada syarat-syarat sah sholat. Syarat sah sholat pertama adalah suci dari dua hadas kecil dan besar. Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat dari najis. Ketiga, menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki, auratnya itu dari atas pusar sampai pusar dan lutut. Nah, wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Keempat, masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Jadi ada waktunya masing-masing sholat itu. Dan kelima, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita sholat ngadepnya ke sana kan jadinya pusing gitu. Jadinya harus menghadap ke kiblat yang benar. Dan yang keenam, mengetahui yang fardu dan lo emosian buku lihat mappingnya ini loh, mengetahui yang fardu dan yang sunnah, menjauhi perkara-perkara membatalkan sholat. The next terakhir rukun sholat. Pertama, niat takbiratul ihram. Rukun sholat itu niat takbiratul ihram, berdiri tegap, mampu sholat fardu. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Rukuk dan ruku iktidal, habis itu iktidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk di tasyahud akhir, membaca tasyahud, membaca salawat kepada Nabi Muhammad, membaca salam yang pertama. Yang terakhir adalah yang membatalkan sholat. Sholat itu batal tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Pertama adalah berhadas, terkena najis, tidak dimaafkan. Berkata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Makan atau minum meskipun sedikit. Jadi kalau tidak boleh makan minum ketika sholat. Mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat, mau sholat ini tiba-tiba diubah sholat ini gitu, jadinya pusing. Menambah rukun berupa perbuatan seperti itu.
seperti itu. buku yang lagi dibaca. Tertawa atau terbahak-bahak, jadi nggak boleh ketawa-ketawa gitu, terbahak-bahak kalau sholat. Oke. Ini namanya Mendahului imam dengan 2 rukun fiil. presentasi Jadi membacakan nggak dongeng. boleh kalau kita sholat itu nggak boleh mendahului imam, tahu nggak? Iyalah, ya iyalah. Ntar kepalanya diganti kepala Babi. kuda, kepala Babi, kuda. bego babi. Contohnya yang nggak usah deh. Murtad Masa artinya lihat- nggak lihat boleh buku, lihat. murtad, kita nggak boleh murtad. Oke, sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.